Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Pemirsa Tausiah FKG Unisura dimanapun Anda berada, kesempatan kali ini kami akan menyampaikan pengetahuan yang perlu kita ketahui perjuangan Rasulullah SAW bersama para sahabat dalam perang Badar, perang Ahzab, sampai dengan apa itu perjanjian Hudaybiyah. Mari kita ikuti kajian bersama Ustadz Alfian Yusuf. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara sekalian, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, sehingga di kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah kita di episode yang keempat, kajian keempat dari Sirah Nabawiyah kita. Di kesempatan yang lalu, di kajian yang ketiga, kita sudah sampai pada Rasulullah SAW berhijrah sampai ke Madinah. Kemudian di situ beliau membangun masjid sebagai pusat peradaban dan pergerakan kaum muslimin, ya. Kemudian beliau membangun pasar bagi orang-orang muslim, di mana beliau mendapati bahwasanya di pasar yang selama ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi ternyata banyak sekali praktek riba, praktek kecurangan begitu ya, sehingga Rasulullah berinisiatif untuk membuat pasar yang islami yang lebih adil dan menenteramkan. Dan akhirnya malah justru kemudian orang-orang kebanyakan itu memilih mereka berdagang atau berjual beli ke pasar kaum muslimin. Nah, selanjutnya ada beberapa peristiwa menarik ya tentunya ya, seperti pada kajian yang lalu sudah kita sampaikan bahwa kajian kita ini cukup singkat. Maka kalau ingin meresum dari sedemikian banyaknya kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW di Sirah Nabawiyah, tentunya sangat-sangat kurang bisa mewakili. Maka kemarin sudah saya sampaikan bahwa ini menjadi sebuah stimulus perangsang bagi kita untuk semakin penasaran. Oh iya ya, ada peristiwa seperti ini, saya ingin tahu lebih detailnya. Maka mari kita kembali galakkan kajian di bulan Ramadan ya, dan juga membaca tentang Sirah Nabawiyah. Nah, beberapa peristiwa yang menarik di Madinah ya, pasca dari Rasulullah membangun peradaban awal di Madinah adalah perang Badar. Perang Badar ini terjadi di lembah Badar, di mana pada saat itu Rasulullah SAW meyakini bahwasannya sebagian harta-harta kaum muslimin yang ditinggal di Mekah pada saat beliau dan para sahabat berhijrah ke Yasrib atau ke Madinah, itu ternyata kemudian menjadi barang rampasan oleh orang-orang Quraisy, yang kemudian menjadi hak milik mereka dan kemudian menjadi komoditas bagi mereka untuk menjual ke Syam atau ke Palestina dan sekitarnya. Jadi seperti kebiasaan orang-orang Mekah ya, berdagang berjual beli ke Palestina atau ke Syam dan juga ke Yaman. Maka Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat bahwa dari sekian harta atau barang dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan dan kabilah dagangnya itu, ada sebagian harta milik kita. Itu adalah hak kita untuk kita ambil kembali. Maka pada saat itu ketika Abu Sufyan melakukan perjalanan dagang itu hendak dihadang oleh Rasulullah dan para sahabat. Cuman ternyata apa yang dialami oleh Abu Sufyan, bahwa dia akan dihadang oleh Rasulullah atau Muhammad dan para pengikutnya, itu sudah diketahui. Abu Sufyan sudah melihat ini ada kondisi-kondisi yang aneh ini. Kemudian di situ ya ini cerdasnya orang-orang zaman dulu, ini cerdasnya orang-orang Quraisy. Abu Sufyan itu menemukan kotoran onta. Kotoran onta itu kemudian dia patahkan dan dilihat dalamnya ternyata ada biji kurma. Dia melihat ini biji kurma Madinah ini. Sangat sedetail itu. Dan dia mengatakan, berarti Muhammad dan teman-temannya sudah sampai di sini. Ini kan sebuah teknik intelijen zaman dulu yang luar biasa. Mereka
Ya seperti kemarin kita sampaikan hijrahnya Rasulullah dan para sahabat itu sampai diketahui jejak langkahnya, sampai Rasulullah menyapu jejak langkah itu dengan mengutus putranya Abu Bakar As-Siddiq untuk menggembalakan kambing untuk menyapu jejak langkahnya Rasulullah, Abu Bakar dan ontanya gitu kan. Sampai ternyata Abu Sufyan juga punya kejeniusan semacam ini. Ini kotoran onta ini ada biji kurmanya, dan biji kurmanya ini kurma Madinah. Berarti orang-orang Madinah habis sampai sini. Bisa jadi Muhammad dan teman-temannya dan pengikutnya sudah sampai di sini untuk mengepung kafilah dagang saya. Maka Abu Sufyan mengirimkan penunggang kuda terbaik untuk mengirimkan informasi ke Mekah. Disampaikan ke penduduk Mekah bahwasanya harta kita, kafilah dagang kita yang dipimpin oleh Abu Sufyan akan dihadang oleh Muhammad dan pengikutnya. Maka persiapkan kekuatan kalian, ya, galang persenjataan terbaik, pemuda-pemuda terbaik, pemuda-pemuda pemberani untuk menghadang Muhammad dan pengikutnya. Padahal pada saat itu Rasulullah SAW dan para sahabat itu hanya berangkat dengan sekitar 300 orang. Dalam riwayat yang disebutkan ada 313 orang pasukan Badar yang tidak membawa pakaian lengkap, tidak membawa pakaian perang maksudnya. Persenjataannya juga bukan persenjataan yang lengkap. Karena apa? Niat mereka cuma menghadang kafilah dagang gitu. Jadi mereka nggak siap perang. Maksudnya dihadang, terus bagaimana supaya Abu Sufyan dan penjaga-penjaganya itu yang membawa barang dagangannya itu dilumpuhkan, dah kita ambil harta-harta kita. Dah, niatnya cuma itu. Mereka nggak niat untuk perang. Tapi ternyata yang menerima informasi di Mekah itu kemudian menanggapi surat atau pesan dari Abu Sufyan ini secara serius, sehingga dipersiapkanlah 1000 orang dengan persenjataan lengkap. Ya. Jadi 300 orang kaum muslimin, sekitar 300 orang melawan 1000 orang. 300 orangnya tidak siap perang karena hanya hendak menghadang kafilah dagang, sedangkan yang 1000 orang ini lengkap persenjataannya, pakai baju besi semua. Maka pada saat itu kemudian sebetulnya Abu Sufyan itu sudah berhasil mengecoh dan berhasil meloloskan diri, sehingga disampaikanlah informasi kepada Abu Jahal yang memimpin pasukan pada saat itu bahwa sudah kalian pulang aja ke Mekah karena kafilah dagang saya sudah aman, sudah tidak berhasil dihadang oleh Muhammad dan pengikutnya. Tapi ternyata Abu Jahal ya dengan rasa sombongnya, loh kapan lagi kita mau menaklukkan Muhammad dan teman-temannya? Kalau dibiarkan tambah banyak nanti mereka. Kita jumlahnya sudah banyak, sudah 1000, ayo kita habisi aja mereka. Sudah sampai di tengah perjalanan, masa nggak sekalian? Ya, sudah terkena air ya sekalian nyemplung aja sekalian bahasanya kan. Nah ini kemudian berhadapan-hadapanlah dua pasukan ini. Rasulullah melihat, ya Allah ternyata kami itu menghadapi sebuah kekuatan yang besar. 1000 orang lawan 300. Maka pada saat itu ya Rasulullah ini juga cukup populer ya. Rasulullah itu menengadahkan tangan dengan sangat tinggi sampai mohon maaf ya, ketiak beliau yang putih itu terlihat oleh para sahabat sampai surbannya jatuh. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah sekiranya engkau tidak menolong jumlah yang sedikit ini, maksudnya Rasulullah dan para sahabat, maka aku bersumpah engkau tidak akan pernah disembah untuk selama-lamanya. Ini apa ya, kisah yang kalau saya membawakannya itu mesti ikut-ikutan merinding. Kalau engkau tidak menyelamatkan kami ya Allah, engkau tidak akan pernah disembah untuk selama-lamanya. Kenapa? Ya ini rasional sebetulnya. Karena Muhammad itu Nabi dan Rasul terakhir. Ya di perang yang menentukan ini, kok kalah? Ya selesai, tidak ada Nabi dan Rasul terakhir setelah itu kok. Muhammad dibunuh, pengikut-pengikutnya dibunuh, setelah pasukan Badar ini berhasil dibunuh, maka mereka pun nanti akan masuk ke Madinah dan membunuh orang-orang Islam yang ada di Madinah. Kamu nggak akan disembah lagi ya Allah kalau ini engkau kalah. Maka betul, nanti jenengan boleh ngecek di Ali Imran sama di At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Maka banyak di antara para sahabat itu yang bersaksi bahwasanya saya itu menebaskan pedang, kayaknya enggak kena, tapi kok orangnya mati. Itu malaikat yang diturunkan oleh Allah untuk membantu kaum muslimin. Dan pernah ada sebuah percakapan antara malaikat Jibril dengan Rasulullah SAW, ya Muhammad, siapakah di antara sahabat-sahabatmu yang turut dalam perang Badar? Rasulullah mengatakan, adalah orang-orang terbaik di antara kami. Maka malaikat Jibril juga mengatakan, di antara kami pun, di antara para malaikat yang diutus oleh Allah untuk hadir ke perang Badar, membela kamu ya Muhammad, adalah malaikat-malaikat terbaik. Masya Allah, ngeri. Maka betul pada saat itu Abu Jahal berhasil dibunuh. Luar biasa, dari hitung-hitungan statistik itu harusnya kaum muslimin kalah, tapi berhasil merontokkan
kaum kafir Quraisy yang menghadang di Badar. Ini mereka akhirnya kalah, gitu kan? Kaum muslimin pulang dengan membawa harta rampasan perang yang cukup banyak. Kemudian kisah yang selanjutnya, perang Uhud. Ini juga menarik. Kenapa? Karena pada saat perang Uhud itu kaum muslimin mengalami mengalami kerugian yang cukup besar. Kenapa? Menariknya, orang-orang kafir Quraisy pada saat itu panglima atau pimpinan kavalerinya, pasukan berkudanya adalah Khalid bin Walid yang belum masuk Islam. Sehingga akhirnya nanti sejarah akan mencatat bahwasanya Khalid bin Walid selama menjadi panglima pasukan tidak pernah kalah. Baik pada saat dia masih musyrik maupun ketika dia sudah masuk Islam. Nanti mau menyerang Romawi ya dia menang. Dan di perang Uhud dia berhasil memukul mundur kaum muslimin. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, sangat menarik sekali ini. Ketika Rasulullah meletakkan atau bahasanya memerintahkan 70 pasukan pemanah di Bukit Uhud. Di situ Rasulullah sudah mewanti-wanti, kalian jangan sekali-kali meninggalkan pos kalian di Bukit Uhud itu sebagai pasukan pemanah. Apapun yang terjadi jangan tinggalkan pos itu. Maka betul ketika terjadi pertempuran, ya, kaum muslimin berada di atas angin. Orang-orang musyrik Quraisy berhasil dipukul mundur, tapi Khalid bin Walid masih menunggu di belakang karena memang strateginya yang menyerang adalah yang infanteri, pasukan pejalan kaki dulu. Yang kavaleri, yang penunggang kuda nanti belakangan di akhir, melihat situasi dulu. Khalid kan pandai membaca situasi. Betul ketika kaum muslimin berhasil memukul mundur, orang-orang musyrik itu sudah lari terbirit-birit, ya. Maka ternyata pasukan pemanah yang ada di Bukit Uhud itu melihat sebuah peluang, loh, kita menang ini. Sementara di bawah harta rampasan perang banyak sekali, ya, pedang, baju besi, ya, onta, ya, kuda gitu kan. Mereka tergiur, padahal pesan Rasulullah mengatakan bahwasanya jangan sekali-kali meninggalkan pos kalian. Ini hikmahnya luar biasa. Ketaatan kepada seorang pemimpin itu luar biasa. Ketaatan pada pimpinan luar biasa. Ada hikmah yang luar biasa di sini. Maka mereka menyelisihi perintah dari Rasulullah tadi, sehingga akhirnya kemudian mereka turun, ya, ke bawah mengambil harta rampasan perang. Nah, Khalid bin Walid melihat peluang, ini bukit sudah kosong. Maka Khalid bin Walid memerintahkan pada pasukan penunggang kuda kavalerinya untuk muter bukit, kemudian menyerang kaum muslimin dari belakang. Disitulah kemudian terjadi chaos, terjadi carut-marut di pasukan kaum muslimin. Rasulullah dan para sahabat kemudian ditarik mundur. Rasulullah dikelilingi oleh para sahabat yang siap untuk menjadi tameng hidupnya Rasulullah. Di situ ada sebuah kisah ketika giginya bagian tubuhnya Rasulullah, saya lupa apakah di bagian pipi atau bagian mana yang terkena satu panah atau pecahan gada, sampai itu masuk sangat dalam. Dan ada salah seorang sahabat, kalau nggak salah Abu Ubaidah Ibn Jarrah, yang kemudian mengambil atau bahasanya itu mengambil pecahan-pecahan besinya yang menempel di tubuhnya Rasulullah itu dengan tangan tidak kuat, akhirnya dengan gigi geraham, ditarik dengan gigi gerahamnya, korak gitu kan, sampai kemudian pecahan besinya tadi berhasil dicabut, tapi giginya tanggal. Untuk yang kedua kali dicabut lagi sampai giginya tanggal, ya ini juga pecahannya berhasil diambil. Soalnya itu darah segar itu keluar dari situ, dan beliau itu menyedot darahnya Rasulullah, dihisap, ya, supaya ya bisa jadi akan ada infeksi dan lain-lain. Disedot gitu sama Abu Ubaidah, kemudian Rasulullah mengatakan, muntahkan ya Abu Ubaidah. Maka Abu Ubaidah mengatakan, ditelan, enggak ya Rasulullah. Kemudian disedot lagi, muntahkan ya Abu Ubaidah. Ditelan lagi, enggak ya Rasulullah. Padahal yang namanya meminum darah itu kan hukumnya haram, ya. Tapi Rasulullah mengatakan, muntahkan kamu tidak muntahkan. Ya Rasulullah, saya tuh cinta sekali kepada engkau ya Rasulullah. Hari ini darahmu mengalir di dalam tubuhku ya Rasulullah. Ya Allah, cintanya para sahabat kepada Rasulullah menjadi tameng hidup, kemudian mengeluarkan pecahan besi yang ada di tubuhnya beliau, bahkan menyedot darahnya Rasulullah yang kotor tadi, ya karena banyak kumannya bisa jadi, ya, kemudian masuk ke perutnya dan tidak mau memuntahkan supaya darahnya Rasul ada di dalam tubuh saya. Maka Rasulullah mengatakan,
kamu wajib masuk surga, kamu wajib masuk surga, katanya seperti itu. Bukan berarti terus kemudian kita menghalalkan darah, enggak ya, tapi karena cintanya beliau kepada Rasulullah itu menjadikan kamu tuh wajib masuk surga dengan cintamu itu kepada diriku. Nah ini banyak hikmah ya di perang Uhud, yang mana salah satunya adalah mentaati apa yang dilakukan, yang diperintahkan oleh seorang pemimpin. Kemudian yang selanjutnya yang juga tidak kalah pentingnya adalah perjanjian Hudaybiyah. Kenapa? Perjanjian Hudaybiyah itu ternyata menjadi salah satu tonggak kemenangan Islam sampai akhirnya nanti menaklukkan Mekah. Jadi Hudaybiyah itu adalah gencatan senjata, salah satu isinya. Gencatan senjata antara kaum muslimin di Madinah dengan orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Bahwa kita tidak saling menyerang selama 10 tahun ke depan. Tapi ada konsekuensi, yaitu kalau ada orang-orang yang menyusul setelah perjanjian ini, menyusul dia masuk Islam, kemudian menyusul Muhammad ke Madinah, tidak boleh, harus balik lagi, dikembalikan ke Mekah. Dan sebaliknya, kalau ada orang-orang yang dulu pernah berhijrah ke Madinah, dia mau balik ke Mekah, harus diizinkan. Maka para sahabat itu sebetulnya sudah merasa, ya Rasulullah, ini perjanjian yang merugikan kita. Kenapa kok merugikan? Lah, orang-orang yang menyusul kita mau hijrah ke Madinah tidak boleh. Tapi sebaliknya, orang-orang Madinah yang mau balik ke Mekah diperbolehkan. Ini kan merugikan kita ya Rasulullah. Maka beberapa sahabat itu protes sama Rasulullah, termasuk Umar bin Khattab juga demikian. Beberapa sahabat, ini gimana sih? Perjanjian ini tidak adil, kita dirugikan ini. Tapi Rasulullah mengatakan tidak. Dan ternyata betul, tidak dirugikan sama sekali. Kenapa? Bahwa ternyata perseteruan, ya mungkin dibilang perseteruan dari awal Rasul menjadi Nabi dan Rasul sampai dengan peristiwa Hudaybiyah itu, kan permusuhannya senantiasa senantiasa muncul gitu. Dengan adanya perjanjian damai selama 10 tahun, Rasulullah sudah bisa menghentikan konsentrasi beliau pada Mekah. Dulunya kan mesti mikir, Mekah mau ngapain ya? Mekah mau nyerang enggak ya? Mekah mau ini enggak ya? Ternyata enggak. Tidak perlu mikir itu, karena apa? Sudah ada perjanjian damai. Rasulullah bisa konsentrasi ke daerah-daerah yang lain, bisa mengkondisikan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, bisa mengkondisikan beberapa suku-suku atau wilayah-wilayah sekitar Madinah. Jadi ketika ada perjanjian damai dengan Mekah bahwa kita tidak akan saling menyerang, pada saat itulah Rasulullah mempersiapkan kekuatan. Yang sekitar Madinah itu diperkuat, orang-orang yang belum masuk Islam kemudian didakwahi untuk masuk Islam. Jadi tambah kuat, gitu kan? Sampai akhirnya perjanjian Hudaybiyah ini kemudian dilanggar sendiri oleh orang-orang Mekah, musyrikin Mekah. Dengan peristiwa apa? Pengkhianatan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Jadi pada saat itu Rasulullah sudah perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Dah, kita hidup damai, tidak saling menyerang, tidak saling mengganggu. Kita bertransaksi dagang seperti biasa, yuk hidup berdampingan meskipun kita beda agama. Silakan kalian beribadah, kami pun juga beribadah, tidak saling mengganggu. Ya. Kalau nanti ternyata ada pihak lain yang hendak menyerang Madinah, ayo kita saling bahu-membahu untuk membela diri, membela kota Madinah. Awalnya seperti itu. Tapi ternyata beberapa kabilah yang ada di Yahudi yang ada di Madinah itu berkhianat dengan perjanjian damai ini. Mereka, sebagian pemuka-pemuka kabilahnya datang ke Mekah memprovokasi Mekah. Ayo, serang Madinah. Kami sudah tahu celah. Kami sudah tahu celah di mana Muhammad dan para pengikutnya itu berhasil dikalahkan. Nanti kalau kalian menyerang, kami akan membantu kalian dari dalam. Jadi kalian menyerang dari depan, kami yang juga nanti akan membantu kalian melawan orang-orang Muslim dari dalam kota Madinah. Ini berkhianat mereka. Dan betul kemudian dikumpulkanlah dari sekian banyaknya kabilah dan suku yang ada di Mekah sehingga terkumpullah 10.000 pasukan. Inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surat Al-Ahzab. Dan ini adalah peristiwa perang Ahzab. Ahzab itu artinya apa? Pasukan koalisi, pasukan sekutu. Karena orang-orang Arab bersekutu dengan banyaknya suku-suku ya, yang ada di situ untuk membumi hanguskan Madinah. Mereka berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan, padahal kota Madinah pada saat itu baik laki-laki, perempuan, tua, dewasa, anak-anak itu jumlahnya tidak lebih dari 4.000. Maka pada saat itulah terjadi
kesengsaraan yang luar biasa. Kenapa? Karena 10.000 pasukan itu kemudian bersiap-siap di Mekah. Rasulullah kumpul bersama para sahabatnya memusyawarahkan ini di masjid. Ini gimana? Apakah kita akan tunggu mereka sampai di Madinah? Atau kita song-song mereka di luar Madinah untuk mengamankan Madinah? Tapi juga mereka banyak sekali. Maka sahabat beliau Salman Al-Farisi yang dari Persia menyampaikan, ya Rasulullah, dulu kami kalau hendak menangkal musuh yang hendak masuk ke wilayah kami itu membuat parit. Maka perang Ahzab disebut sebagai perang Ahzab karena itu artinya perang koalisi, dan juga disebut sebagai perang Khandaq. Maka sama, perang Khandaq dan perang Ahzab itu sama, karena Khandaq itu artinya parit. Kemudian Rasulullah dan para sahabat bersepakat untuk membuat parit yang lebarnya sekitar 3,5 meter dan dalamnya 4,5 meter, sepanjang 14 km. Wah, luar biasa. Dikerjakan oleh laki-laki dewasa pada saat itu bahu-membahu. Ini mungkin kalau sekarang kita mengenal di jalan tol itu subkon, ya. Sekian kilometer itu proyeknya si A, sekian kilometer proyeknya si B, sekian kilometer proyeknya si C. Dulu Rasulullah sudah melakukan itu. Jadi sudah dibagi-bagi. Sekian ratus meter itu jatahnya 10 orang ini. Sekian ratus meter jatahnya 10 orang ini. Kenapa dibuat lebarnya 3,5 meter? Supaya kuda itu tidak bisa loncat. Kenapa dibuat dalamnya itu 4,5 meter? Supaya orang kalau turun naiknya nanti kesulitan. Itu menghadang orang untuk masuk ke Madinah. Ya sudah, dibuatlah itu semua dalam kurun waktu 2 minggu. Ya. Padahal perjalanan antara Mekah menuju Madinah itu ya 2 minggu. Jadi itu kejar tayang pada saat itu. Sekiranya mereka membuat dan ternyata belum selesai, pasukan sudah datang. Wah, ya Allah. Mungkin yang terjadi sudah nggak seperti sejarah yang sekarang. Tapi betul, perjuangannya luar biasa. Itu menjadikan kesengsaraan yang luar biasa terhadap penduduk Madinah. Maka pada saat itu setelah peristiwa ini nanti, Rasulullah dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW membuat perhitungan dengan kaum Yahudi yang berkhianat dengan perjanjian damai dan bersekongkol dengan orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah untuk menyerang Madinah. Wah, itu sudah tidak ada ampun lagi setelah. Mau kalian itu di sini hidup damai, hidup tenang, kita berdampingan meskipun berlainan agama, beda agama. Lah kok malah kalian berkhianat menyerang kita, menyerang kami? Udah ada ampun setelah itu. Ya. Padahal Rasulullah pada saat itu sudah mayoritas melindungi yang minoritas, malah yang minoritas malah berkhianat terhadap perjanjian damai itu. Maka kesengsaraan yang luar biasa karena memang setelah itu orang-orang pasukan Ahzab itu tidak berhasil masuk ke Madinah, tapi mereka mendirikan tenda-tenda. Madinah dikepung selama berminggu-minggu pada saat itu, sehingga pasokan logistik yang ada di Madinah itu hampir habis. Orang-orang itu berpuasa semua. Lah terisolir, mungkin bahasanya karantina wilayah, karantina wilayah. Tapi bukan karena penyakit, tapi karena hendak dibunuh. Tapi ya ini logistik yang ada di Madinah habis. Kalau kita nggak bertransaksi jual beli bahan makanan keluar Madinah, ya kita nggak bisa makan. Akhirnya nanti kalau jenengan punya buku tentang toharoh bersuci, di situ ada penjelasan tentang seorang yang buang air kecil, kemudian sebagian air seninya itu terpercik ke kulit binatang, yang mana akhirnya kemudian karena saking laparnya, meskipun sudah kena air kencing itu tetap diambil dan dicuci karena saking laparnya. Mungkin kalau sekarang kita habis kena pipis mau dimakan, tapi karena saking laparnya itu akhirnya tetap dimanfaatkan untuk dikonsumsi. Maka setelah itu ternyata dengan mereka membangun tenda-tenda itu, ya, mereka kemudian dikalahkan dengan sebuah badai. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan tentaranya berupa angin atau badai yang memporak-porandakan tenda-tenda yang ada di pasukan Ahzab pada saat itu. Kemudian Abu Sufyan yang pada saat itu belum masuk Islam mengatakan, wah kita rugi datang di sini, pulang aja. Prak sudah perang, udah jadi berperang lagi, pulang aja. Bisa di sini menghabiskan logistik tok. Yang namanya 10.000 pasukan, jangan bisa menghitung ya. Itu sehari makannya berapa kali? Habis logistik berapa? Lu kita cuma di sini duduk-duduk, udah jadi perang, udah jadi mengalahkan Madinah, udah pulang aja. Akhirnya kabilahnya dari Abu Sufyan pulang, yang akhirnya yang lain ikut-ikutan pulang aja. Akhirnya perang itu tidak jadi terjadi, korban jiwanya sangat sedikit karena tidak jadi dua pasukan ini berperang secara langsung. Tapi dari sisi militer ini sudah disebut sebagai perang karena dua pasukan sudah menggalang kekuatan.
Nah, inilah yang kemudian nantinya Rasulullah SAW setelah istilahnya membangun kekuatan yang luar biasa di Madinah, kemudian terjadilah Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah dengan damai. Rasulullah berbalik membawa 10.000 pasukan untuk datang ke Mekah, tapi dengan cara yang damai, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada orang yang dibunuh saat ini, kecuali beberapa orang yang sudah masuk daftar hitam karena dulu pernah berkhianat, pernah yang melakukan hal-hal yang di luar batas kemanusiaan, yang akhirnya mereka pun harus ditangkap dan dihukum mati karena perbuatannya sangat membahayakan penduduk Madinah. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, sangat menarik ya, dan masih banyak beberapa serpihan-serpihan cerita yang tidak sempat saya sampaikan, maka silakan nanti dikaji ulang di Sirah Nabawiyah. Semoga bisa menjadi pelajaran buat kita untuk kita semakin cinta kepada Rasulullah dan cinta dengan agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian pada kali ini, semoga bermanfaat dan menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian penghujung ini akan disampaikan wafatnya Rasulullah SAW dan apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya wafatnya Rasulullah SAW. Tentunya jangan lewatkan episode selanjutnya bersama Ustadz Alfian Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر